Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Rekan-rekan sekalian, mendidik anak tak semudah membalikkan telapak tangan. Apapun yang kita lakukan dan katakan akan membentuk kepribadian dan pola pikir anak. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam bertindak maupun berkata-kata. Di video kali ini akan kita bahas bersama mengenai apa yang harus kita lakukan setelah secara spontan membentak anak. Namun sebelum itu, jangan lupa rekan-rekan untuk like video ini, subscribe channelnya, dan klik tombol loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan disuguhkan dalam channel ini. Saat menghadapi anak, ada kalanya kita kehilangan kesabaran dan akhirnya secara spontan menghardik atau membentak dengan nada yang keras. Kita tidak sendirian. Hampir semua orang tua pernah sampai pada titik ini. Meskipun sebenarnya membentak bukanlah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan anak. Ketika kita membentak, tujuan kita untuk mendisiplinkan anak tidak akan tercapai karena anak justru merasa kita sebagai orang tua sedang menyerang mereka. Di samping itu, membentak ternyata bisa memberikan dampak buruk bagi kondisi psikologis anak dalam jangka panjang. Anak yang sering dibentak lebih berisiko mengalami gangguan perilaku dan depresi akibat trauma masa kecil. Anak juga akan tumbuh sebagai orang yang lebih agresif secara fisik maupun verbal. Mereka terbiasa melihat agresi atau bentakan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Nah, jika kita kehilangan kesabaran dan kelepasan membentak anak, jangan terbawa emosi. Kita masih bisa menerapkan beberapa langkah berikut agar anak tidak merasa trauma. Pertama, tarik nafas dalam. Segera setelah kelepasan membentak atau menyakiti hati anak, tarik nafas panjang paling sedikit 3 kali. Jangan berkata-kata apapun sampai kita sudah melakukan hal ini. Ketika kita sedang dilanda emosi, tubuh kita jadi lebih tegang. Nafas pendek, otot-otot menegang, dan jantung berdebar dengan hebat. Menarik nafas dalam-dalam bisa membantu tubuh lebih rileks sehingga bisa berpikir lebih jernih. Yang kedua, minta maaf dan bertanggung jawab. Ajari anak bahwa melakukan kesalahan itu bukan akhir dunia dan meminta maaf itu penting. Akui kesalahan kita dan minta maaflah pada anak dengan nada yang tenang. Kita bisa berkata, "Maaf ya nak, ayah dan ibu jadi terbawa emosi dan membentakmu tadi." Meminta maaf pada anak selain akan menurunkan tensi ketegangan, juga akan berpengaruh kepada psikologis anak kita. Yang ketiga, mulai lagi dari awal. Ketika kita membentak, anak tidak akan sepenuhnya memahami isi perkataan kita. Jadi setelah meminta maaf, pastikan bahwa emosi kita telah mereda dan tawari anak untuk memulai kembali percakapan dari awal. Tanpa luapan emosi tentunya, dan juga tanpa bentakan. Ini juga akan menetralisir dan mengurangi dampak dari kita membentak anak. Keempat, jangan memaksakan pembicaraan saat itu terjadi. Apabila kita tidak berhasil menenangkan diri, jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan pembicaraan dengan anak saat itu juga. Ambil jeda sesaat dan tentukan waktu yang kita butuhkan agar ketegangan antara kita sebagai orang tua dan anak tidak berlarut-larut. Misalnya, katakan bahwa saat ini kita sedang marah dan ingin membereskan cucian dulu, sambil menenangkan diri tentunya.
Setelah dirasa sudah tenang, maka lanjutkan kembali pembicaraan dengan anak. Yang kelima, ingatkan anak bahwa kita mencintai mereka. Setelah dibentak, anak akan merasa kecil hati tentunya. Pada titik ini, penting bagi kita untuk mengingatkan anak bahwa kita mencintai mereka dan kita hanya sedang merasa lelah dan penuh emosi. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan selanjutnya, kita harus berusaha jangan sampai kita kehilangan kesabaran lagi. Maka penting kiranya kita menerapkan langkah-langkah berikut untuk menahan diri saat berada di puncak emosi. Yang pertama, kenali emosi dan perasaan kita. Pahamilah apa yang membuat kita mengamuk, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita membentak anak, dan kapan kita mulai terbawa emosi. Misalnya setiap pulang kerja, kita jadi lebih sensitif. Sadari hal ini dan jangan dijadikan pembenaran untuk memarahi anak. Perhatikan dan jaga nada suara kita saat berbicara agar tidak meledak-ledak. Yang kedua, bicarakan dengan tenang tapi tegas. Untuk memastikan kita tidak menegur anak secara berlebihan. Pilih posisi berbicara yang nyaman. Misalnya sambil duduk bersama, bukan berdiri. Usahakan untuk tidak menegur anak di depan orang lain, seperti kakak dan adiknya atau asisten rumah tangga, supaya kita terhindar dari tekanan untuk mendisiplinkan anak terlalu keras. Rekan-rekan sekalian, untuk itu, prinsip yang harus kita pegang adalah menjadi orang tua adalah proses yang tidak mudah. Maka berbanggalah ketika kita bisa mengendalikan diri dan terus berproses menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.